Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muzaki dengan NIM 08051881823032. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi perolehan data atribut. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Belinda Sapira, ada Sundari, ada Rami Damarani, ada Salsabila Ramadhani, dan yang terakhir ada Bang Rapulu. Nah, mari saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Safira dengan NIM 08051281823030, perwakilan dari kelompok 3B. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan download data atribut secara tidak langsung. Untuk mengunduh atau mendownload data atribut secara tidak langsung ini dapat diperoleh melalui instansi pemerintahan. Salah satunya itu melalui situs web resmi dari Badan Pusat Statistik. Nah, sebelumnya data atribut itu merupakan data yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi, atau merupakan penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Nah, data ini tuh dapat berupa kata-kata, angka, ataupun tabel. Di situs web resmi Badan Pusat Statistik itu menyediakan juga data statistik seperti data statistik perikanan, kehutanan, peternakan, pertambangan, dan data statistik lainnya. Nah, langsung saja kita ke web sik.bps.go.id. Jadi, SIG BPS ini merupakan Sistem Informasi Geografis Badan Pusat Statistik. Jadi, situs web SIG BPS ini itu bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan kode data. Jadi, wilayah kerja statistik atau Wilkestrat itu menyajikan 3 hal utama. Yang pertama ada hierarki. Hierarki ini menggambarkan tingkat Wilkestrat atau menggambarkan bagaimana tingkatan wilayah kerja statistik yang dijadikan dasar master area frame di setiap kegiatan sensus survei di Badan Pusat Statistik. Nah, yang kedua itu ada sistem pengkodean. Sistem pengkodean ini menjelaskan bagaimana tata cara pengkodean di suatu wilayah. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir itu kode relasi. Kode relasi ini menghubungkan sistem pengkodean suatu wilayah antara Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan kode pos. Untuk peta yang disajikan pada situs webgis.bps ini itu tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada peta interaktif. Nah, peta interaktif ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yang mana ada peta tematik atau peta statistik. Nah, peta tematik atau peta statistik ini itu tuh menyajikan informasi dengan tema sosial dan kependudukan, pertanian, dan ekonomi. Yang kedua dari peta interaktif ini ada peta indeks. Peta indeks ini menyajikan kerangka wilayah kerja statistik dalam bentuk spasial. Selanjutnya, peta yang kedua yang disajikan pada situs website BPS ini yaitu peta analog. Peta analog ini merupakan kumpulan peta tematik yang disimpan dalam format cetak. Dari yang telah saya jelaskan tadi itu, sebenarnya data itu bisa kita unduh atau kita download pada aplikasi ini, pada web ini. Tapi untuk mendownload data tersebut kita itu membutuhkan akun Esri. Jadi bisa kita lihat dulu ini ya. Lagi loading. Nah, dari sini bisa langsung login. Nah, untuk masuk atau login ke web ini tuh kita harus menggunakan akun Esri atau
Arjis Login. Berhubung saya dan teman saya, rekan kelompok saya yang lain tidak memiliki akun Esri, jadi saya tidak dapat atau tidak bisa mendownload data melalui situs web resmi dari Badan Pusat Statistik ini. Jadi seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya di situs web Badan Pusat Statistik ini menyediakan berbagai macam data statistik, seperti ini bisa kita lihat dari pertanian dan pertambangan itu ada data statistik dari hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan, dan tanaman pangan. Ini bisa kita lihat untuk data statistik perikanan. Nah, jadi di Badan Pusat Statistik ini dia tuh mempunyai data statistik tentang produksi ikan, tentang nilai produksi, tentang penangkapan ikan atau kegiatan penangkapan ikan, tentang budidaya ikan, perusahaan perikanan tangkap, rumah tangkap perikanan, luas area budidaya perikanan, kapal penangkapan ikan, dan tempat pelelangan ikan. Untuk di data statistik kehutanan, kita lihat dulu. Nah, untuk di perikanan itu konsepnya ada perusahaan hak penguasaan hutan, terus ada hak pengusahaan hutan, kayu bulat, kayu gajian, dan yang lainnya. Terus untuk metodologinya ini biasanya pakai metode sensus. Nah, ini metode yang dipakai untuk pengumpulan data statistik perusahaan. Ini tuh menggunakan penjajahan lengkap atau sensus dengan cara mengumpulkan data HPH di seluruh Indonesia. Nah, gitu. Terus untuk perikanan tadi kita lihat metodenya juga. Nah, ini merupakan metodologi dari pengumpulan data statistik perikanan. Biasanya itu menggunakan statistik dasar. Itu pengumpulan data dilakukan secara lengkap, baik itu perusahaan perikanan maupun TPI di seluruh Indonesia. Terus ada statistik sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, gini. Berhubung pada situs BPS ini kita tidak dapat mengunduh atau mendapatkan data atribut, jadi ada salah satu instansi pemerintahan yang menyediakan atau bisa memperoleh data atribut secara tidak langsung pada situs web Tanah Air Indonesia. Nah, langsung saja kita login ke web tanaair.indonesia.go.id. Nah, jadi ini udah masuk ke dalam webnya di tanaair.indonesia.go.id. Ini tuh merupakan situs resmi web milik pemerintah. Jadi cara downloadnya itu bukan cara downloadnya sih, kayak menyesuaikan kebutuhan kita ya, mau download datanya itu peta ALI, peta perwilayah, peta RBI, atau yang lainnya. Jadi di sini saya mencoba untuk mendownload peta perwilayah. Oke, selanjutnya kita zoom aja wilayah yang akan kita pilih. Jadi sebenarnya data yang di-download ini merupakan data spasial. Tetapi kan di dalam data spasial itu terdapat data atribut. Jadi kita bisa menggunakan data spasial ini. Jadi kita zoom aja ke daerah. Nah, di sini saya akan mencoba untuk download di Kabupaten Muaro Jambi.
dan kayaknya siap. Kita coba download. Kalau udah di download ini ditunggu saja sampai downloadannya selesai. Jadi inilah bagaimana cara mendownload data atribut secara tidak langsung melalui situs resmi pemerintah tanaair.indonesia.go.id. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan data atribut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SIG. Nah, menurut Murray 1999, SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. SIG ini mempunyai manfaat adalah untuk penataan ruang dan pembangunan sarana prasarana, mulai dari untuk analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan perumahan dan perkantoran. Nah, SIG ini mempunyai jenis-jenis data. Yang pertama itu ada data spasial, data raster, dan data atribut. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini yaitu mengenai data atribut. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu data. Menurut Pendit 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa data adalah segala fakta-fakta yang dikumpulkan mengenai objek atau peristiwa yang kemudian diolah sedemikian rupa supaya bisa dimengerti dan digunakan untuk hal yang berguna. Dalam data tersebut akan ada informasi tentang permukaan bumi, misalnya geologi, topografi, hidrologi, iklim, budaya, dan lain-lainnya. Nah, apa itu data atribut? Data atribut merupakan data yang memberi deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Data ini merepresentasikannya dengan dalam bentuk kata-kata, angka, ataupun tabel. Data atribut juga diperoleh dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini berupa informasi narasi, numerik, foto, ataupun diambil dari pengukuran langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder ini adalah berupa data atribut diambil melalui data statistik. Nah, ini merupakan contoh dari data atribut berupa angka-angka. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Nah, data atribut ini berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena datanya berupa kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif itu atau angka-angka statistik contohnya itu untuk jumlah penduduk. Nah, sedangkan data kualitatif atau kualitas atau mutu, contohnya itu tingkat kesuburan pada tanah. Nah, data atribut ini ada data kualitatif dan data kuantitatif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada data kualitatif ini bisa dideskripsikan secara suatu tipe
mengklasifikasi label suatu objek agar dapat dibedakan antara satu objek dan objek lainnya. Nah, itu untuk data kualitatif. Nah, untuk contohnya itu untuk mengetahui suatu parameter, misalnya pada perairan. Nah, yaitu pada parameter suhu, kedalaman, kecerahan. Nah, ini merupakan atribut secara kualitatif. Kita bisa membedakan yang mana suhu, kedalaman maupun kecerahan. Nah, untuk data kuantitatif ini yang dimana data atau objek dapat diukur dengan berdasarkan nilai, skala koordinat, atau tingkat interval atau selang rasio perbandingan dari suatu titik tertentu. Nah, contohnya itu seperti kualitatif tadi, bahwa parameter tadi, nah, berupa nilai suhu, kedalaman, maupun kecerahan dari suatu perairan tersebut. Nah, selanjutnya ini tampilan dari ini data spasial dan ini data atribut. Nah, untuk titik ini atau dot, contohnya itu untuk bisa posisi terminal ataupun bisa juga meliputi ketinggian tempat, curah hujan, lokasi, dan topografi. Nah, sedangkan untuk garis atau polyline contohnya itu jaringan jalan raya ataupun bisa juga untuk pola aliran sungai atau garis kontur. Nah, untuk area atau poligon ini contohnya itu wilayah kecamatan atau bisa juga daerah administrasi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan penggunaan tanah. Nah, untuk data kuantitatif tadi seperti yang saya jelaskan atau angka-angka statistik, contohnya itu jumlah penduduk. Nah, sedangkan data kualitatif ini kualitas atau mutu, contohnya itu tingkat kesuburan tanah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsyabila Ramadhani dengan NIM 0805 1181 823098. Nah, di sini saya akan memberikan atau memperkenalkan bagaimana pengolahan ataupun pada data attributable. Nah, di sini kita menggunakan software QGIS atau Quantum GIS. Hal yang akan saya lakukan di sini mulai dari membuat kolom, menghapus kolom, serta memperkenalkan tools-tools yang ada di Open Attributable. Di sini kita menggunakan data spasial karena data spasial itu telah memiliki koordinat. Nah, di sini saya menggunakan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat. Nah, langkah yang pertama kita masukkan terlebih dahulu provinsi data administrasinya. Bisa melakukan open ataupun kita drag saja. Seperti ini. Nah, ini merupakan data spasial dari Provinsi Kalimantan Barat. Di sini memiliki koordinat serta lokasi dan titik acuannya. Sedangkan pada Provinsi Kalbar ini kita klik kanan. Di sini pada Open Attributable ini menampilkan secara deskriptif. Nah, ini merupakan tampilan dari Open Attributable. Pada Open Attribute ini, di tabel ini telah diketahui kabupatennya seperti Banjar, Hulu Sungai, Balangan, Hulu Sungai, dan lain sebagainya, serta provinsi, negara, kode unsur, batas wilayah, luas, dan lain sebagainya. Nah, pada di atas ini merupakan tools-tools pada attributable. Nah, di sini merupakan toggle editing. Ini untuk melakukan proses editing pada table ini. Nah, untuk yang warna abu-abu sendiri ini belum bisa
kita edit. Nah, maka untuk mengaktifkannya kita bisa mengklik toggle editing tersebut. Nah, setelah kita ke toggle editing, kita masuk ke yang ini select feature namanya. Ini select feature berguna untuk menseleksi dan melanjutkannya pada proses query nanti. Selain itu, pada ini ada select all, artinya pada data tabel ini akan diselect all seluruhnya, semuanya. Selanjutnya pada di select all berarti ketika kita telah select all seperti ini, nih, ini merupakan hasil dari select all. Nah, kemudian delete select all itu berarti menonaktifkan select all tersebut. Select filter feature ini sama saja itu memfilter. Nah, ini merupakan tool selanjutnya, move selection to top. Itu memindahkan data yang kita pilih itu kepada bagian yang atas. Sedangkan pada pen map ini berguna untuk menggeser dari data atribut table tersebut. Seperti itu. Zoom map itu untuk memperbesar mapnya tersebut. Nah, di sini ini ada new fill. Nah, new fill ini masih berwarna abu-abu, yang berarti itu belum bisa digunakan karena kita belum mengaktifkan toggle editing tersebut. Nah, ketika kita mengaktifkan toggle seperti ini, maka new fill-nya ini bisa kita gunakan. Nah, new fill ini untuk membuat kolom baru pada data atribut. Kita nonaktifkan lagi. Nah, seperti ini. Delete fill ini itu mendelete atau menghapus bagian kolom yang tidak kita perlukan. Selanjutnya itu organize table column. Ini merupakan kolom-kolom yang ada pada open attribute kita gunakan, seperti regionnya, ini, kabupatennya, provinsinya, negara, kode unsur, toponimi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan open fill calculator. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan rumus-rumus yang kita gunakan pada data atribut. Pada table tersebut kita bisa memasukkan rumus-rumus. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada create a new file, kita checklist di sini ya. Nah, di output file name ini bisa kita tulis apa saja. Dan juga sesuai dengan yang kita pilih nama yang sesuai diinginkan. Ada juga wall number. Nah, wall number ini untuk tipe data yang bentuknya itu angkanya itu bulat 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Sama juga dengan wall number integer ini, sama yang 64 bit. Nah, untuk yang desimal itu menggunakan data yang nilainya koma, seperti 0,10, 0,5 dan lain sebagainya. Teks atau string ini teks dalam bentuk dia teks atau kata. Kalau date ini dalam bentuk tanggal, sedangkan date dan time ini dalam bentuk tanggal dan waktu, seperti itu. Untuk memasukkannya kita bisa menulisnya dan memasukkannya seperti di sini. Variabel apa yang kita pilih, mulai dari plus min, di sini ada semua dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai proses kita membuat kolom baru pada data atribut, kita aktifkan terlebih dahulu ini toggle editingnya. Nah, setelah toggle editingnya aktif, kita pilih new fill. Nah, di sini name-nya di sini kita bisa tulis sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan dalam data tersebut. Seperti ini ada toponimi, luas kabupaten, provinsi. Kita bisa lihat menggesernya.
ada panjangnya, luas unsur, ibu provinsi. Nah, di sini saya mau membuat mungkin bisa. Nah, di sini kita buat saja itu kecamatan dari provinsinya, seperti di ibu kabupaten Peringin, Kandangan, Banjarbaru, dan lain sebagainya. Kita klik yang tadi itu add new field. Ini organize table column. Ini new field. Nah, namanya kita tulis kecamatan misalnya ya. Oh iya, untuk namanya sendiri itu tidak boleh spasi karena harus satu kata satu huruf, satu kata. Karena kalau dia di spasi datanya tidak akan muncul. Atau bisa pakai underscore, itu juga bisa. Kecamatan, kabupaten, kecamatan, kabupaten. Nah, di sini saya mau pakai ini karena bentuknya hitungan atau angka, jadi saya mau pakai whole number integer. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa ini digunakan untuk yang angka-angka. Untuk length ini merupakan ukurannya berapa banyak yang kita butuhkan, mulai 3, 10 angkanya tersebut. Boleh 10, boleh 3, boleh 5. Saya mau buat 5 saja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka untuk melihat hasilnya tersebut kita bisa ke yang paling akhir. Nah, ini merupakan hasil dari kecamatan pada kabupaten tersebut. Nah, untuk mengisinya sendiri itu bisa manual ataupun bisa langsung menggunakan rumus juga bisa, atau bisa kita isi. Misal di kecamatan ini, nah seperti ini, dia pada di sini itu kecamatannya akan muncul. Nah, kita buat saja di Kabupaten Balangan. Kita buat kecamatannya itu ada berapa, bisa kita buat. Data ini hanya sebagai contoh saja. Misal ada 50 kecamatan yang ada di sana. Nah, 50. Terus untuk yang selanjutnya di hulu sungai Kota Banjar, Tabolang, Tapin, dan lain sebagainya. Itu bisa diisi secara manual. Nah, setelah kita memasukkannya tadi, kita masukkan saja sesuai dengan data, atau boleh sebagai contoh saja, misal ini, atau 12, 6, 32, 5 saja. Nah, untuk ini kita save edit dulu. Ya, untuk menyimpan perubahan pada data atribut, kita save. Selesai. Nah, setelah di save, maka data yang kita buat tadi itu telah tersimpan. Nah, selanjutnya kita telah melakukan proses menambahkan kolom, membuat new field baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam menghapus kolom. Nah, menghapus kolom ini. Nah, setelah kita membuat kolom, kita bisa menghapus kolom yang akan kita hapus. Data atributnya seperti apa yang mau kita hapus, Nana? Misal negara atau luas kabupaten dan lain sebagainya, itu kita aktifkan terlebih dahulu. Seperti tadi toggle editingnya, kita klik toggle editing. Nah, di toggle editing ini akan ada tulisan delete file, kita klik. Nah, di sini tampilan dari data atribut yang kita punya. Nah, setelah itu kita mau hapus apa? Misal kode, kita klik kode BPS-nya. Nah,
maka kode BPS-nya sudah tidak ada tadi di sini. Contoh lagi, kita mau hapus toponimi atau luas kabupaten atau web kabupatennya. Kita hapus web kabupaten yang di sini. Kita contoh lagi di atas panelnya web kabupaten, web kabu, lalu kita klik OK. Nah, maka tidak ada lagi web kabupatennya, hanya ada web provinsinya saja. Seperti itulah proses dari data attribute table, pengenalannya mulai dari toolsnya, contohnya, membuat kolom, menghapus kolom. Nah, setelah itu kita lakukan save edit juga. Setelah kita melakukan semua proses, untuk menyimpannya kita lakukan save edit supaya proses yang kita lakukan tersebut tidak hilang. Nah, setelah itu kita keluarkan X-scan saja. Nah, ini Provinsi Kalimantan Barat data spasialnya. Kita klik lagi, klik kanan, kita buka open attribute table-nya. Nah, ini merupakan hasil yang telah kita lakukan, mulai dari menghapus web provinsinya, tadi membuat kecamatannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita masuk ke proses query data attribute. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya ini. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengolahan data dari rekan saya Salsabila Ramadhani. Di sini saya akan melakukan pengolahan query. Nah, query di sini digunakan untuk menghilangkan atau memisahkan daerah yang dipilih. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu masukkan klik layer, add layer, lalu add vector layer. Di sini saya sudah masukkan data toponimi Kota Palembang. Langsung saja di add karena ini sudah saya masukkan. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita klik kanan, open attribute table. Nah, open attribute table ini untuk melihat nama-nama daerah yang ada di data yang kita gunakan. Lalu pilih select features. Di sini kita pilih field and values, lalu nama BJ. Ini klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan daerah yang bakalan kita pilih. Yang saya pilih di sini daerah alang-alang lebar. Lalu langsung saja select feature dan close. Nah, jadi di sini sudah muncul kan daerah alang-alang lebar yang akan kita pilih. Lalu silang. Nah, di sini kita akan melakukan query. Klik ini tulisan toponimi ini, pilih source dengan layer name toponimi, dan di sini set source coordinate system kita pilih project CRS. Nah, lalu query builder dan nama BJ, karena kita tadi pilih nama BJ, jadi pilih juga di sini nama BJ sama dengan klik all. Nah, ini pilih daerah karena saya memilih alang-alang lebar, jadi di sini saya pilih alang lebar, lalu klik OK. Di sini tinggal kita OK-kan saja. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Inilah yang daerah kita pilih. Inilah tujuan dari pengolahan query untuk memilih daerah yang akan digunakan. Selanjutnya, di sini saya Rahmida Marani akan menjelaskan tentang cara join table di software QGIS. Pertama-tama itu kita cari tahu dulu apa sih fungsi join table. Nah, join table itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan data yang telah kita input di Excel dengan atribut table yang ada di QGIS. Pertama-tama kita masukkan dulu peta wilayah yang akan kita gunakan di software QGIS. Setelah itu kita siapkan data pada Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data tentang jumlah penduduk dan pekerjaan masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya. Nah, hal yang paling penting dalam join table ini harus ada variabel yang sama yang kita isikan pada Excel dengan open attribute table di QGIS. Di sini saya memilih
kabupaten. Nah, dalam penulisan nama kabupaten itu sendiri harus sama persis dengan penulisan di Open Attribute Table pada QGIS. Di sini pada nama kabupaten, QGIS menggunakan huruf kapital pada setiap kata. Kita harus membuatnya sama persis. Selanjutnya, Excel yang sudah kita buat, kita save as dengan tipe CSV, lalu kita save. Setelah itu, kita buka lagi QGIS dan kita buka Open Source Manager, kita pilih Delimited Text dan kita masukkan data Excel yang sudah kita buat tadi. Sini saya membuatnya data pekerjaan. Pada Geometry Definition, kita pilih No Geometry karena ini merupakan bukan koordinat. Lalu kita add. Setelah itu, untuk menggabungkan data Excel yang kita buat dengan Open Attribute Table yang ada di QGIS ini, kita klik kanan, kita pilih Properties, kita pilih Join, Tambah, dan pada Join Layer kita masukkan data pekerjaan, pada Join Field kita pilih kabupaten, dan pada targetnya itu kita pilih nama BJ. Dan di sini kita memasukkan jumlah penduduk, dokter, guru, dan polisi, lalu OK. Apply, OK. Untuk melihat apakah data Excel yang kita masukkan tadi berhasil atau tidak, klik kanan. Pada peta kita buka Open Attribute Table dan kita geser, kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat data jumlah penduduk, data pekerjaan yang telah kita buat. Berarti join table yang kita lakukan itu tadi berhasil. Selanjutnya, untuk menerapkan di petanya, kita klik kanan, Properties, kita pilih Symbology, pada kategoris. Nah, value-nya kita pilih jumlah penduduk, warna pilih sesuai selera kalian. Di sini saya memilih spektral, lalu classify dan apply, lalu OK. Nah, ini merupakan contoh data yang telah kita masukkan, yaitu merupakan data jumlah penduduk. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Saya Rapolo Sidalai, Kelautan 2017. Kesimpulan 1. Data atribut ini memberikan informasi baik secara spasial dan informasi deskriptif. Yang kedua, situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPSS menyediakan berbagai macam informasi statistik mulai dari perikanan, perhutanan, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, tools yang digunakan pada data atribut mudah digunakan dan dipahami. Yang keempat, peta yang disajikan pada sistem resmi SIG BPS atau Sistem Informasi Spasial Badan Pusat Statistik dikelompokkan menjadi dua, yaitu peta interaktif dan peta analog. Yang kelima, situs SIG BPS atau Sistem Informasi Spasial Badan Pusat Statistik bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja, statistik, dan data. Yang keenam, join table berfungsi untuk menghubungkan data yang telah di-input di Excel dengan atribut table yang ada di ArcGIS.